Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Latifianto. Selamat datang di channel ini, sebuah channel yang akan selalu membahas tentang dunia sepak bola, terutama perkembangan sepak bola nasional, utamanya adalah Timnas Indonesia, timnas kesayangan kita, Timnas Garuda. Jadi secara sederhana, segala hal, segala sesuatu yang berkaitan dengan sepak bola, Timnas Indonesia, Timnas Garuda, para pemain, latihan, kegagalan dan kemenangan, artinya semua hal yang berkaitan dengan timnas utamanya akan selalu saya bahas di channel ini. Jadi buat kalian, pastikan kalian menonton video ini sampai selesai dan video-video yang lain yang sudah saya upload di channel ini. Dan bagi kalian yang berkenan, monggo di subscribe terlebih dahulu. Oh ya teman-teman, sebelum saya masuk pada topik yang akan saya bahas di video kali ini, izinkan saya menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang sudah subscribe channel ini dan memberikan komentar-komentar di video-video saya sebelumnya. Itu adalah sebentuk support bagi saya untuk terus mengembangkan channel ini dan bagaimana channel ini terus memberikan kajian-kajian update informasi yang berkualitas kepada kalian semua para pecinta sepak bola nasional dan utamanya Timnas Indonesia. Nah, memulai video ini sebenarnya saya ingin bertanya, bagaimana kabar hati dan perasaan kalian hari ini? Bagaimana kondisi kalian semalam saat menonton pertandingan Timnas Indonesia laga hidup mati antara Indonesia vs Filipina? Bagaimana kabarnya? Perasaan kalian seperti apa? Saya tidak yakin dari kalian tidak ada yang tidak deg-degan ya ketika menonton pertandingan semalam. Saya yakin juga tidak ada dari kalian yang tidak berdoa terus-menerus agar timnas lolos ya, meraih kemenangan dan kemudian lolos ke putaran ketiga. Saya yakin tidak ada dari kalian yang tidak tersenyum setelah pertandingan. Saya yakin juga mungkin banyak dari kalian yang tidak mau beranjak dari GBK atau tidak mau mematikan televisi kalian karena masih ingin melihat tayangan Timnas Indonesia setelah membuat sejarah. Bagaimana mereka untuk pertama kalinya lolos ke putaran yang ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dan bonusnya dari itu adalah kita bukan akan tetapi sudah dipastikan lolos ke putaran final Piala Asia tahun 2027. Ini merupakan kabar yang sangat luar biasa. Euforia kemenangan timnas ini saya kira membuat ya salah satu dahaga di dalam ruang batin kita itu sedikit terpenuhi. Karena sejak kapan sih kemudian timnas Indonesia ini mampu berlaga di Piala Asia tanpa harus mengikuti kualifikasi? Ini secara otomatis sudah lolos ke putaran final Piala Asia yang pertama. Yang kedua, pada September nanti kita akan melihat timnas Indonesia berlaga di putaran yang ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ini adalah sejarah, ini untuk pertama kalinya Indonesia masuk ke putaran 3 dan ini harus kita nikmati hari ini dan hari-hari seterusnya. Menurut saya kemenangan yang didapatkan, yang diperoleh oleh timnas Indonesia atas Filipina memang sudah sepantasnya ya diperoleh agar kebangkitan timnas kita, kebangkitan timnas Garuda itu tidak terpotong, tidak terputus, dan terus mengalami perkembangan hingga nanti kita mungkin bisa bermain di Piala Dunia. Tidak apa-apa kalau misalnya kita harus memulainya dari babak playoff, tetapi yang terpenting di sini poinnya adalah bagaimana kita bisa tampil di Piala Dunia dan supporter kita yang sangat-sangat crazy ini bisa memenuhi stadion di misalnya di Amerika Serikat dan kemudian di Kanada. Kita mungkin bisa melihat bagaimana euforia masyarakat Indonesia dan saya kira juga sudah harus mulai prepare dari sekarang untuk menyiapkan dana, menyimpan uang untuk kemudian siapa tahu nanti kira-kira di tahun 2026 Indonesia benar-benar bisa tampil di Piala Dunia. Tapi memang perjalanannya akan menjadi sangat panjang. Saya kira walaupun demikian kita tetap harus mengupayakan dan terus memperjuangkan karena tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, termasuk jika kita punya keinginan, punya harapan, punya mimpi agar timnas kita bisa tampil di Piala Dunia nanti. Oke teman-teman sekalian, saya kira ada banyak hal yang perlu kita bahas dari kemenangan timnas Indonesia atas Filipina. Banyak sekali, tetapi mungkin kita akan bahas satu-satu di video-video berikutnya, karena kalau kita bahas
hari ini, di video kali ini akan sangat panjang, dan apa yang akan saya lakukan di video ini dan video-video berikutnya mungkin adalah sebentuk apresiasi saya, adalah sebentuk cara saya untuk kemudian menikmati momen ini, momen sejarah yang sudah dicatat oleh STI dan Timnas Indonesia. Sebagaimana yang sudah saya bilang tadi bahwa ada banyak hal yang bisa kita bahas pada video ini, tetapi mungkin salah satunya adalah Verdong yang menurut saya tampil sangat ciamik. Ini adalah pemain yang benar-benar grade A yang pernah didatangkan oleh PSSI untuk timnas. Bola-bolanya, penempatan posisi, umpan-umpannya sangat luar biasa dan sangat memanjakan mata. Bola-bola yang datang dari kakinya atau tusukan-tusukan yang dia lakukan di beberapa kali itu menunjukkan bahwa dia penuh dengan kepercayaan diri. Ketika dia mengancam dengan tendangan-tendangan kaki kirinya, mengancam gawang Filipina, itu menunjukkan bahwa ini benar-benar pemain yang memiliki kualitas tinggi, bahwa keberadaannya di lapangan bukan hanya menunggu bola, tapi dia dengan percaya diri. Dari gestur tubuhnya dia menunjukkan bahwa dia sangat percaya diri untuk meminta bola dan memegang bola untuk kemudian melakukan tusukan-tusukan dan terutama untuk membantu timnas Indonesia meraih kemenangan di partai laga hidup mati. Karena kalau misalnya tidak menang, tidak meraih 3 poin, ya kita tentu saja akan sangat menyesal karena ini adalah peluang yang terbuka. Dan syukurnya kita bisa meraih 3 poin, meraih kemenangan, dan ya sebagaimana yang selalu saya bilang, kita lolos ke putaran 3 kualifikasi. Selain dari Calvin Verdong, kita juga ditunjukkan dengan kualitas permainan yang ditunjukkan oleh profesor kita, siapa lagi kalau bukan Tom Haye, Profesor Tom atau Profesor Toha, yang pergerakannya ya bisa dibilang santai aja, tenang, tapi penuh dengan visi. Dialah yang membuat Indonesia unggul 1-0 di babak pertama pada menit ke-32 dengan tendangan placing jarak jauh di luar kotak penalti. Tendangan yang menurut saya sangat luar biasa, yang akurat. Itu menjadi gol pertamanya untuk Indonesia, sejarah bagi dirinya, bagi Tom, tetapi juga sejarah bagi timnas Indonesia, karena dengan keunggulan itu timnas menjadi lebih santai di babak kedua. Yang tidak kalah menarik dari gol pertama adalah gol yang kedua yang dilakukan melalui tendangan bebas yang matang, tendangan kaki kiri yang matang dari Nathan yang dikirim ke tiang dekat, dan kemudian di tiang dekat disambar oleh kepala Rizky Ridho yang kemudian berbuah gol. Ini adalah gol-gol indah, prosesnya juga sangat indah, yang mengantarkan Indonesia meraih kemenangan, mengantarkan Indonesia melaju ke putaran yang ketiga babak kualifikasi. Sehingga Indonesia ya memang sudah sepantasnya, secara percaya diri saya harus katakan bahwa Indonesia berhak melaju ke putaran yang ketiga kualifikasi. Dan inilah teman-teman momen dan titik yang paling membahagiakan bagi kita semua yang harus kita nikmati saat ini. Indonesia mencatatkan sejarah, Shin Tae-yong mengukir sejarah, melukis sejarah di langit Indonesia untuk pertama kalinya, membawa Indonesia melaju ke putaran yang ketiga. Selalu saya bilang, kita melaju ke putaran ketiga. Sejarah ini adalah catatan yang manis, harus kita nikmati saat ini, yang tidak perlu ada lagi perdebatan siapa yang bermain dan siapa yang akan bermain untuk Indonesia ke depan. Selama dia mengenakan lambang Garuda di dadanya, maka berarti dia adalah pemain Indonesia, dia berdarah Indonesia. Tidak ada lagi perdebatan polemik tentang naturalisasi atau non-naturalisasi. Ini semuanya adalah pemain yang bermain, yang membela timnas Garuda, yang membela bendera merah putih di kancah internasional. Dan kita harus respect dan kita harus menghargai mereka. Tidak boleh lagi ada perbedaan atau mengkotak-kotakan, oh ini pemain lokal, ini pemain asing. Tidak ada, semuanya memiliki keturunan Indonesia, memiliki darah yang mengalir di tubuh mereka, darah Indonesia. Saya kira itu harus kita ajungi jempol gitu. Tidak boleh lagi kayak misalnya diperdebatkan. Untuk apa? Karena hari ini kita harus menikmati momen ini, momen bagaimana kita sudah masuk di putaran ketiga. Tentu teman-teman sekalian sudah menonton bagaimana timnas mampu lolos ke babak ketiga.
Tapi perlu saya sampaikan di sini bahwa timnas mampu lolos ke babak 3 setelah mengalahkan Filipina dengan skor 2-0. Kemenangan yang menurut saya tidak mudah yang diperoleh oleh timnas Indonesia, karena bagaimanapun Filipina ini benar-benar memasang taktik parkir bus di babak pertama. Jadi bagaimana kita bisa membayangkan di babak pertama Indonesia main setengah lapangan, langsung menggempur dan mengelilingi begitu ya, mengurung pertahanan timnas Filipina. Tapi memang sangat sulit ketika lawan bermain dengan taktik parkir bus. Tapi walau bagaimanapun kita harus mencoba berbagai cara untuk membongkar pertahanan itu, dan kemudian pertahanan Filipina baru kita bisa bongkar pada menit ke-32, yaitu melalui umpan Nathan ke Prof Toha, Tom Haye. Lalu kemudian Tom Haye ya mengiring 1-2 sentuhan sebelum kemudian menembak ke arah gawang dengan tembakan flashing yang terarah, yang presisi hingga kemudian merobek jala gawang Filipina, dan kita semua bersorak semalam itu. Kita bangga bahwa pada akhirnya pecah telur, dan ya walaupun cuma 1-0 yang penting kan menang, dan menang berarti kita sudah lolos ke putaran ketiga. Dan alhamdulillahnya di babak kedua melalui tendangan set piece ya, tendangan bola mati, artinya tendangan bebas yang dilakukan kaki kiri Nathan ini langsung ditanduk oleh kepala Rizky Ridho, yang kemudian membuat keunggulan Indonesia menjadi 2-0 ini semakin memantapkan langkah Indonesia untuk memenangkan pertandingan. Sebenarnya di pertandingan ini banyak sekali momen atau peluang-peluang yang dimiliki oleh timnas Indonesia, tapi sekali lagi Ragnar, mungkin ini semalam itu adalah bukan malamnya Ragnar, sehingga banyak peluang-peluang yang seharusnya menjadi gol dan belum rezekinya memang Wak Haji gitu ya, karena belum bisa mengegolkan padahal peluang begitu terbuka. Banyak sekali peluang-peluang emas yang kemudian ya gagal menjadi gol. Tetapi tidak apa-apa, kita tidak perlu menyesali itu. Walau bagaimanapun Indonesia sudah lolos ke putaran 3. Ya selalu saya bilang seperti itu, karena ya kita harus menikmati momen ini. Jadi teman-teman sekalian, keberhasilan timnas Indonesia masuk atau lolos ke putaran yang ketiga merupakan sejarah baru bagi dunia sepak bola Indonesia, karena ini untuk pertama kalinya bagi timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Perlu diketahui oleh kita semua, oleh teman-teman sekalian, bahwa timnas Indonesia ini tidak pernah tuh mencapai babak ini, tidak pernah mencapai putaran yang ketiga sepanjang sejarah timnas Indonesia. Jadi timnas Indonesia kebanyakan selalu tersisih gitu ya, tergusur di babak pertama atau di putaran yang kedua. Alhasil kemenangan semalam atas Filipina ini itu sudah menjadi perjuangan yang sangat menggembirakan buat kita semua, dan ini menjadi catatan yang bagus bagi perkembangan timnas Indonesia atau dunia sepak bola Indonesia ke depan. Nah, sekali lagi teman-teman sekalian, ini adalah sejarah, karena keberhasilan timnas Indonesia untuk lolos ke babak ketiga, ke putaran yang ketiga, ini telah melampaui catatan timnas Indonesia pada 39 tahun yang lalu, di mana pada saat itu timnas Indonesia mengikuti kualifikasi Piala Dunia tahun 1986 zona Asia. Jadi tergabung di grup 3B. Skuad timnas Indonesia itu ya berhasil menjadi juara grup pada hal waktu itu dan lolos ke babak atau ke putaran kedua. Namun sayang teman-teman, di putaran kedua timnas Indonesia harus berhadapan dengan tim kuat di Asia, yaitu Korea Selatan, di mana saat itu pertandingan ya memang digelar secara home and away, jadi format 2 leg. Di leg pertama Indonesia kalah 2-0, kemudian 2-0 itu di markas Korea Selatan, lalu kemudian ketika bermain di GBK malah timnas Indonesia keok 1-4 gitu. Nah, dengan kemenangan yang diraih Indonesia semalam atas Filipina dengan skor 2-0, maka Indonesia menjadi satu-satunya tim atau negara ASEAN yang lolos ke putaran yang ketiga kualifikasi. Nah, di saat Indonesia mencatatkan sejarah ini, mencatatkan sejarah manis, catatan manis lolos ke putaran ketiga ini, pada saat yang bersamaan para negara di Asia atau di ASEAN ini menangis ya, karena Thailand, kemudian Malaysia dan Vietnam yang sama-sama memiliki peluang tipis untuk lolos ke putaran ketiga ternyata tidak bisa berbuat lebih banyak. Mereka tidak bisa mengikuti langkah yang sudah dibuat, langkah sejarah manis yang sudah dibuat oleh timnas Indonesia saat melawan Filipina.
sekali lagi teman-teman sekalian, kita harus menikmati momen ini sebanyak mungkin, sebaik mungkin, karena para pemain kita telah berjuang keras, berjuang teramat sangat keras di lapangan hingga sampai titik ini. Titik di mana sekali lagi Piala AFF sudah tidak menjadi prioritas lagi. Dan fokus kita sudah ke level dunia, level Asia. Dan kita baru akan bermain lagi teman-teman di putaran ketiga, sebagai informasi itu nanti di bulan September. Masih ada waktu bagi timnas kita, timnas Indonesia, untuk terus berkembang lebih baik ke level yang lebih tinggi secara permainan, terutama karena para penantang di putaran ketiga itu adalah tim-tim kuat dan hebat luar biasa. Saya bukan mau mengecilkan atau mengkerdilkan upaya dan perkembangan yang sudah dicapai oleh timnas hingga titik ini, tapi ada baiknya dan itu sudah seharusnya timnas harus terus berkembang jika ingin berbicara lebih banyak di putaran yang ketiga, menantang tim-tim besar yang luar biasa hebat. Langkah timnas di putaran ketiga itu akan menjadi perjalanan yang teramat sulit bagi timnas Indonesia. Bahkan Erick Thohir sendiri pun mengakui bahwa pertandingan-pertandingan di putaran ketiga akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Nah, kita memiliki 10 pertandingan dengan format home and away, dan akan menjadi jalan terjal yang, sekali lagi, jalan terjal yang panjang, jalan terjal yang sulit. Tetapi apapun itu, kita sudah melangkah sejauh ini, dan apapun yang ada di hadapan kita, di depan kita, tantangan dan peluang atau jurang sekalipun memang harus ditempuh, memang harus ditaklukkan, mau tidak mau, suka tidak suka, harus dihadapi dengan persiapan yang lebih matang, persiapan yang lebih oke. Oke teman-teman, saya kira itu yang bisa kita bahas pada video kali ini. Jadi bagaimana timnas Indonesia mencatatkan sejarah manis untuk pertama kalinya lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, dan bonusnya lolos ke putaran final Piala Asia tahun 2027. Saya kira ini bisa menjadi satu catatan manis yang memang sekali lagi harus kita nikmati dengan riang dan gembira, tanpa perdebatan, tanpa polemik tentang siapa yang bermain. Pokoknya siapapun yang bermain, selama dia mengenakan lambang Garuda di dadanya, dia adalah bagian, dia adalah orang-orang penting, orang-orang yang mau membela Garuda, bendera merah putih di kancah internasional. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on the next video. See you on the next round on September. Thank you. Salam olahraga.